Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lutfiatul Hasanah, Sabrina Risan Utami, Zelika Nur Afifah, Oki Maulana Birlansyah, dan Yulia Putri Pratiwi. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai IPS atau Earning per Share dan juga DY atau Dividend Yield. Langsung saja yang pertama earning per share atau IPS. Menurut Moin 2003, earning per share menunjukkan bagian laba yang dinikmati oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Besar kecilnya IPS dipengaruhi oleh laba bersih dan jumlah saham yang dimiliki perusahaan. Earning per share atau IPS ini adalah salah satu ukuran profitabilitas yang seringkali dikutip dari laporan keuangan. Nah, ukuran ini umumnya juga dilaporkan dalam laporan laba rugi pada laporan tahunan perusahaan. Jika perusahaan hanya menerbitkan satu jenis saham, maka earning per share ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham yang biasa beredar. Jika yang beredar adalah saham preferred dan saham biasa, maka pertama kali laba bersih dikurangkan dengan jumlah dividen saham preferred. Nah, bagi pemegang saham biasa, jumlah keuntungan yang tersedia ditentukan dengan mengurangkan dividen saham prioritas dari keuntungan neto sesudah pajak, kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar, dan hasilnya merupakan keuntungan per lembar saham atau earning per share. Seperti rumus berikut ini. IPS sama dengan laba bersih dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Nah, dari laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa atau earnings available for common stockholder merupakan selisih antara laba bersih setelah pajak atau net profit after tax dengan dividen saham istimewa atau preferred stock dividend. Selanjutnya adalah dividend yield. Menurut Moin 2003, dividend yield adalah perbandingan antara dividen per lembar saham dengan harga saham per lembar. Harga saham yang digunakan biasanya adalah harga saham pada akhir tahun. Dividend yield ini menunjukkan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham untuk setiap rupiah harga saham pasar. Untuk kebijakan dividen, ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, dan kebijakan tersebut akan menentukan seberapa besar bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan dan yang akan ditahan dalam perusahaan. Nah, untuk rumus dividen yield itu DY sama dengan dividen per lembar dibagi harga saham per lembar dikali 100%. Oke, mungkin itu ya sedikit materi mengenai IPS, earning per share, dan juga di dividend yield. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.